sekolah minggu. Selamat hari Minggu bagi adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa kabarnya ya kakak abang ya. Nah, adik-adik tapi ini sepertinya kakak abang kurang semangat adik-adik. Boleh dong kita coba bakar semangatnya dengan cara kita seperti yang biasa ya. Oke, akan dibantu sama kakak abang. Adik-adik juga jawab ya kalau Bang Immanuel sapa ya. Kita mulai adik-adik ya. Oke, siap. Anak-anak sekolah minggu, Suka firman Tuhan. firman Tuhan itu Asik loh. iya, wah ini lebih semangat lagi ya kakak abang ya. Adik-adik harus lebih semangat di rumah. Iya, karena berita baiknya abang kakak ini ibadah kita yang terakhir. Iya, ini pelayanan abang dan kakak sekolah minggu mungkin yang terakhir adik-adik. Tapi sebelum itu ada yang mau disampaikan oleh Kak Indah untuk kita semua. Iya, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kakak mau nyapa juga abang dan kakak sekolah di sini. Selamat hari Minggu abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu. Puji Tuhan di hari Minggu yang baik ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah seperti biasa di hari Minggu. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami guru-guru sekolah minggu di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang tetap setia ya untuk mengikuti ibadah kita sekolah minggu setiap hari Minggu, mengikuti nyanyian-nyanyiannya, mendengarkan firman Tuhan, menyelesaikan PR-PR yang sangat antusias ya. Bahkan ketika ibadah sekolah minggu agak terlambat, adik-adik sekolah minggu nanya nih, Bang, Kak, mana ibadah sekolah minggu? Wah, Benar sekolah minggu. iya. Jadi kakak guru dan kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu di sini sangat antusias juga untuk membuat video-video yang menarik buat adik-adik sekolah minggu setiap minggunya. Tapi pada minggu hari ini adalah ibadah terakhir online di HKBP Immanuel. Sekalian pelayanan terakhir buat kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu yang ada di sini. Dikarenakan kebijakan gereja yang tidak mengikut sertakan abang dan kakak-kakak di sekolah minggu di sini. Jadi jangan berkecil hati, bukan berarti kakak dan abang sekolah minggu gak melayani, bukan berarti ibadah sekolah minggu gak ada ya kak, bang. Ibadah sekolah minggu tetap ada di adik sekolah minggu, tapi nanti itu kebijakan dari pengurus gereja yang baru, pengurus sekolah minggu yang baru. Nanti bisa ditanyakan ke Sintua Week masing-masing atau ke gereja langsung ya kan, abang dan kakak sekolah minggu. Oke, jadi adik-adik sekolah minggu untuk ibadah hari ini harus diikuti sampai selesai ya. Karena nanti di ujung ibadah ada kesan dan pesan yang akan diberikan oleh abang dan kakak. Ya, abang dan kakak di sini masing-masing. Gimana sih kesan dan pesannya selama mengajar di sekolah minggu? Oke, buat adik-adik sekolah minggu tetap semangat. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, adik-adik sekolah minggu juga harus lebih semangat lagi dalam ibadah sekolah minggu. Harus mengikuti guru-guru sekolah minggunya yang baru ya. Iya. Ada tambahan Bang Immanuel? Nggak ada, itu aja mungkin di terakhir ya Kak. Di video terakhir kita ya. Video terakhir ada kesan dan pesan dari abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu. Oke, adik sekolah minggu selamat beribadah ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat ibadah. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik sekolah Minggu? Luar biasa. Iya, adik-adik sekolah Minggu hari ini Bang Immanuel dan Bang Simpson akan bawakan lagu khusus spesial untuk adik-adik Iya, sekolah Minggu. Spesial. Ya, biasanya kan Bang yang cewek-cewek ya kakak-kakak Iya, kita ya Bang ya. kali ini Nah, kita, Bang. iya kali ini yang abang-abang bawa lagu Iya. sekolah Minggu. Nah adik-adik harus lebih semangat ya, harus lebih ceria lagi nyanyinya sama kayak abang-abang sekolah Minggu, guru-guru sekolah Minggu ya Bang Simpson ya. Iya. Iya. Nah, jadi adik-adik sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau pra-ibadah. Abang-abang pengen adik-adik semangatnya supaya bisa lebih membara lagi nih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu dulu nih. Judul lagunya adalah I Love You Jesus. Udah tahu belum? Udah tahu dong. Nah, langsung kita nyanyikan. Bang Simpson. Deep down
adik-adik. Kalau begini nih Bang Simpson udah semangat nih untuk mulai ibadahnya. Oke, adik-adik kita mau ibadah, dipersiapkan hatinya, dipersiapkan Alkitabnya, terutama dipersiapkan seluruh pikirannya agar hari ini ibadahnya bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, untuk itu adik-adik sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu ya Bang Simpson ya. Ya. Oke. Adik-adik sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau bernyanyi dulu untuk mengantar. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai dengan sekarang kami masih bisa merasakannya. Tuhan Yesus yang baik, hari Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami juga ingin memuliakan nama-Mu Tuhan dengan puji-pujian. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang kuduskan hati kami Tuhan, Engkau yang menjaga kami Tuhan, terutama Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa, agar kami dapat senantiasa Tuhan berbahagia memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik, berkatilah Tuhan. Sebentar kami ingin ibadah Tuhan, agar kiranya Tuhan firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat diterima adik-adik sekolah minggu Tuhan dengan sangat baik Tuhan, dapat dijadikan mereka Tuhan sebagai sumber kekuatan mereka Bapa, dan juga sebagai sumber dasar mereka untuk melakukan segala sesuatu aktivitas Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau yang menyentuh dan mengetuk hati setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, begitu juga dengan setiap hati pelayan Bapa, agar mereka dapat selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan Epistel, kita bernyanyi dulu ya. Judul lagunya ini Naik Kereta. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aku selangkah naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya mulus, yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Shalom teman-teman, hari ini Melisa akan membacakan ayat bulanan di bulan Oktober yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan naikkan doa syafaat yang akan nanti dibawakan oleh Inang Hasibuan. Maka dari itu adik-adik, agar kita bisa dituntun oleh Tuhan, kita akan bernyanyi satu judul lagu sebelum kita berdoa, dengan judul lagu Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
Kembali kita bertemu lagi kembali di ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kami dapat bersyukur lagi kembali Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kudus, terima kasih Bapa buat 1 minggu yang telah kami lalui. Pada hari ini kembali kami lagi Tuhan, mau bersekutu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun Tuhan kami di dalam live streaming dari rumah kami masing-masing beribadah Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati firman yang mau kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus. Begitu juga hamba-Mu yang mau memberitakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengurapi. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami kepada tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Engkaulah Tuhan yang menjagai. Berikan Tuhan Yesus kesehatan bagi anak-anak kami ya Tuhan. Bila ada yang sakit Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Engkau menyembuhkan Bapa. Begitu juga lah Tuhan di dalam pendidikan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong. Ajari mereka Tuhan Yesus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan Yesus, masa depan mereka kami pertaruhkan kepada tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan Tuhan Yesus mereka orang-orang yang sukses di kemudian hari. Tuhan Yesus yang baik, kepada-Mu lah kami serahkan. Begitu juga lah Tuhan Yesus, orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Tuhan Yesus lah yang memberkati dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memampukan mereka untuk mendidik anak-anak mereka ke jalan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Kepada-Mu lah kami serahkan. Begitu juga orang tua kami bila ada yang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Bapa yang baik di dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami serahkan hidup kami. Guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, inilah yang terakhir Tuhan Yesus pelayanan kami. Guru-guru sekolah minggu di HKBP Immanuel Bapa. Sebahagian dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik. Bapa, selama ini kami sudah lama Tuhan sertai kami melayani di HKBP Immanuel Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesehatan, memampukan kami Bapa. Sekecil apapun Tuhan pelayanan kami selama ini, Tuhan menyertai kami, bahkan memampukan kami. Tuhan biarlah berkenan. Selama ini kami Tuhan sudah lama Engkau berikan waktu bagi kami melayani di HKBP Immanuel Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, siapalah kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan memberkati pelayanan kami. Bapa yang baik, itulah sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkanlah Bapa. Engkaulah memberkati Tuhan. Sebahagian kami guru-guru sekolah minggu, kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus kepadamu. Bila di antara teman-teman kami Tuhan memiliki kerinduan untuk melayani di tempat lain Tuhan Yesus, Bapa Engkau berkenan. Pakailah kami Tuhan sebagai yang paling kecil pelayanan
di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ula-ula mek dohami Tuhan, pardosa nagodang, alai palal rema Tuhan, sude nahu ulahok kami di jolom. Tuhan, di bogasan manogoton. Hupasahat kami madiri nami Tuho, pelayanan kami selama ini guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami serahkan Bapa kepadamu. Tolonglah kami. Bantu kami Tuhan. Bila ada berkenan Tuhan. Gereja lain yang masih bisa menerima kami Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Tuhanlah menolong. Berkati Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami. Di hadapan-Mu Tuhan kami berseru. Terlebih dahulu kami ampuni dari segala dosa pelanggaran kami. Agar kami layak Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak. Buat gereja HKBP Immanuel, kepadamu lah kami serahkan Tuhan. Berkati uluan kami Bapak, berikan hikmat bijaksana kepadanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu HKBP Immanuel. Mungkin ada yang baru Tuhan Yesus, berkati pelayanan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami ini pun Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak. Berkati pemimpin kami Tuhan, presiden kami. Berikan hikmat kebijaksanaan. Bapak yang baik, kepadamu lah kami serahkan hidup kami. Tuhan Yesus. Begitu juga kami guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami serahkanlah hidup kami Bapak. Teman-teman kami yang mengikuti CPNS Tuhan Yesus. Berikan kesempatan yang terbaik ini kepada mereka. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak. Begitu juga lah Tuhan teman-teman kami yang merindukan Tuhan jodoh. Kiranya Tuhan berikan jodoh yang takut akan Tuhan Yesus. Bapak yang baik, semuanya kami Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapak buat kebaikan-Mu memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasihlah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu dipersiapkan hatinya, dipersiapkan pikirannya. Untuk itu kita akan bernyanyi sebagai pengantar. Kita akan bernyanyi dari judul lagu Setiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita kembali bernyanyi di ayat 2-nya ya adik-adik. Tempat tinggiku diantaranya.
Selamat hari Minggu, anak-anak kami sekalian, anak sekolah minggu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari 2 Raja 22 ayat 1 sampai 2. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu, datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau selalu mengasihi kami, memberikan kami kehidupan, memberikan kami sukacita, di mana kami bisa mengikuti kebaktian pada pagi ini. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan supaya kami taat selalu kepadamu, agar kami tahu diri, kami selalu bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Pagi ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani hidup ini, supaya kami tahu diri, supaya kami bisa selalu bersyukur, selalu mengutamakan nama-Mu. Kami percaya padamu Tuhan, melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menyentuh hati dan pikiran kami, agar nama-Mu dibesarkan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya nama Tuhan selalu diagungkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kami sekalian yang punya Alkitab, supaya dibuka dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yang punya Alkitab supaya kita baca sama-sama. Saya mulai ya. 2 Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan, di mana Yosia masih kecil, umurnya 8 tahun sudah menjadi raja. Mungkin kalau kita pikir-pikir, 8 tahun itu ibarat anak SD kelas 2. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena Tuhan selalu menyertai, membimbing, sehingga Yosia bisa menjadi raja. Sekarang saya tanya kepada anak-anak sekolah minggu, apakah ada yang bernama Yosia? Kalau ada yang bernama Yosia, coba tunjuk tangan. Atau apakah anak-anak sekolah minggu pernah mendengar nama Yosia dari Alkitab? Sekarang saya akan memperkenalkan seorang yang bernama Yosia dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Jadi jelas bahwa Yosia ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, dia adalah orang yang diurapi Tuhan, di mana masih kecil sudah menjadi raja. Ya, jadi kalau kita lihat ceritanya ini mengatakan bahwa Yosia seorang raja Israel di Yerusalem. Ya, jadi Salum, kawan-kawan sekolah minggu, saya adalah Yosia katanya. Jadi Yosia menjadi raja umur 8 tahun. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Artinya campur tangan Tuhan membuat Yosua menjadi raja. Ya, mungkin Anda tidak percaya umur 8 tahun jadi raja. Tetapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan anugerah, Yosia bisa menjadi raja. Apa yang tidak benar di mata manusia, tetapi bisa benar di mata Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Adil, Maha Tahu. Ya. Jadi Yosua ini karena orang diberkati, memerintah Israel 31 tahun di Yerusalem. Jadi kalau 8 tambah 31, umurnya sampai 39 tahun. Ya. Jadi
berkat bimbingan ibunya, maka Yosua itu adalah anak yang diurapi. Jadi nama ibunya adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ya, ibunya adalah seorang yang baik, cantik, manis, dan benar-benar mengasuh Yosua ini. Ya, apakah Anda ingin menjadi raja seperti Yosua? Nah, coba anak-anak sekolah minggu. Saya pikir semua orang ingin ya menjadi yang terbaik. Apapun bisa dilakukan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan dengan hati yang tulus. Jadi mau dengar ya bahwa Yosua adalah seorang raja karena hidup Yosua itu adalah benar di mata Tuhan. Dia orangnya jujur, saleh. Jadi sama seperti dulu-dulunya yaitu Daud, raja yang cakap, ya terkenal, cukup terkenal dan takut akan Tuhan. Jadi modal di sini adalah takut dengan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh diberikan suatu anugerah. Ya. Jadi Anda sebagai anak sekolah minggu supaya jalanlah di jalan yang benar, lurus, tanpa melihat ke kiri maupun ke kanan. Ya, dan tidak suka berbohong. Katakanlah kalau ya dan katakanlah tidak kalau tidak benar. Ya. Mana tahu nanti Anda dipilih menjadi seorang raja, bisa saja, atau sebagai pejabat, maka Anda harus benar-benar taat kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Nah, sekarang lakukanlah apa yang dibaik mata Tuhan. Ya, itulah teman-teman ya, supaya anak-anak sekolah minggu yang baik, kalian sudah berkenalan, sudah kenal dengan Raja Yosia, umur 8 tahun dia sudah menjadi raja dan berkuasa sampai 31 tahun lamanya. Nah, apakah Anda benar-benar tertarik dengan Yosia? Pasti benar ya. Tetapi ingatlah pesan Raja Yosia. Kalau ingin menjadi raja atau menjadi pemimpin, maka Anda haruslah takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai, memberikan yang terbaik bagi hidup. Dan Tuhan benar-benar sayang kepada orang-orang yang takut kepadanya. Jadi menjadi takut akan Tuhan adalah hal yang sangat diharapkan oleh Tuhan dan oleh teman-teman, oleh keluarga, oleh orang tua. Supaya apa? Supaya Anda benar-benar memiliki hal yang sangat menarik dalam hidup ini. Dimanapun kita berada, kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang terbaik. Jadi lakukan yang terbaik di mata Tuhan, supaya kamu benar-benar menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Anda sebagai anak sekolah minggu yang punya cita-cita, apapun cita-citamu, lakukanlah itu terbaik, dan Anda benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, tetapi ingat, lakukan yang terbaik di mata Tuhan. Lakukanlah firman-Nya, supaya kamu nanti layak di mata Tuhan dan benar-benar menjadi pelayan yang baik. Apapun profesi, apapun pekerjaan, apapun cita-cita. Misalnya Anda sebagai polisi yang takut akan Tuhan. Anda menjadi tentara yang takut akan Tuhan. Anda menjadi dokter yang takut akan Tuhan. Anda menjadi hakim yang takut akan Tuhan. Anda menjadi guru yang takut akan Tuhan. Jadi cita-citamu akan sangat menarik apabila semua itu dilakukan dengan takut akan Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik, belajarlah, bekerjalah dengan baik, rajin membantu orang tua, rajin belajar dan sungguh-sungguh banyak mendapatkan ilmu pengetahuan
dan nantinya akan disumbangkan kepada bangsa dan negara, dan Anda menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Anda menjadi orang-orang yang dapat dipandang dimanapun berada, menjadi pejabat, ya, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Jadi kelak nanti anak-anak kami yang baik akan menjadi seorang pemimpin dimanapun Anda berada, ya, di seluruh pelosok tanah air, bahkan bisa di luar negeri. Mulailah dengan berlatih memimpin seperti Yosia, bahwa apa saja yang didoakan, maka itulah yang dihidupi dan dilaksanakan setiap hari. Percayalah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi keberadaanmu di kemudian hari. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu untuk masa depanmu. Dan takut akan Tuhan adalah sumber pengharapan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Jadi kepada adik-adik kami, bersyukurlah pada pagi ini karena Anda bisa mendengarkan firman dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2 tentang Yosia yang umur 8 tahun bisa menjadi raja di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami, di mana pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Yosia umur 8 tahun sudah menjadi raja. Ini adalah suatu berkat, suatu anugerah, bahwa campur tangan Tuhan sangat besar. Kalau pikiran manusia tidak mungkin umur 8 tahun menjadi raja, tetapi karena kehendak Tuhan, Yosia bisa menjadi raja. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, supaya kami juga anak-anak sekolah minggu takut akan Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, agar kami kelak di kemudian hari menjadi pemimpin yang bisa menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan berkati kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi sekarang kita mau bagi kelas adik-adik. Nah, untuk itu, supaya bagi kelasnya nanti lebih luar biasa lagi, adik-adik semangatnya, kita mau bernyanyi satu lagu terlebih dahulu ya. Kita mau bernyanyi dari judul lagu Bagaikan Bejana. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, kita ketemu hari Minggu lagi Kak Nova. Berarti kita ibadah sekolah minggu ya kan Kak Nova? Iya Kak Emil. Iya. Sekarang kakak mau bilang selamat hari Minggu buat Kak Nova. Selamat hari Minggu Kak Nova. Selamat hari Minggu Kak Emil. Oke, kita sama adik-adik sekolah minggu ya Kak. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Iya, kita kembali ke bagi kelas kita dengan tema apa Kak Nov?
Ya, tema kita minggu hari ini yaitu gereja yang kudus dan am. Oke, tapi Kak sebelum kita masuk ke kelas kita berdoa dulu ya Kak. Ya, ayo kita berdoa. Ya, Kak Indah yang pimpin ya. Iya, Kak Indah. Oke, mari adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Tuhan masih menyertai kami dari pagi hingga pada ibadah sekolah hari minggu ini Bapak. Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dari bagi kelas kami. Kiranya Tuhan bagi kelas ini firman Tuhan bisa berkembang di hidup kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, Kak Nop, apa tadi tema kita Kak Nop? Gereja yang kudus dan am. Oke, kita akan membahas tentang gereja yang kudus dan am. Nah, kita pertama-tama kita bahas gerejanya dulu nih. Gereja itu apa sih Kak Nov? Kalau secara umum kita melihat bahwa gereja itu adalah gedung gereja seperti gereja kita HKBP Immanuel. Jadi dia gedungnya, bangunan. Kemudian kita lihat banyak gereja-gereja nih. Iya, ada gereja HKBP Immanuel, ada gereja Moria gitu. Ya, ada gedung sekolah minggunya juga betul, ya, Kak? secara umum gereja itu bangunan. Iya. Tetapi sebenarnya gereja itu pengertiannya apa ya Kak Emil? Coba kita jelasin ke adik-adik sekolah minggu yuk. Oke, jadi adik-adik sekolah minggu, gereja itu bukan hanya gedung HKBP misalnya, gedung gereja bukan cuman yang punya pondasi, yang punya atap kayak rumah, bukan. Gereja itu bukan cuman itu ya adik-adik sekolah minggu. Gereja itu adalah tubuh kita juga gereja. Yang terpenting adalah persekutuan adalah sudah merupakan gereja, ya, persekutuan orang-orang yang percaya. Iya, seperti dikatakan di buku kita ini Kak, gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan dan ditetapkan Allah melalui Roh Kudus. Berarti yang dipanggil dikumpulkan, Iya. Seperti ibadah gitu ya Iya. Kak? Kalau ini adik-adik sekolah minggu di rumah, mereka kan ada dengan adiknya, kakaknya, itu bisa dikatakan gereja juga Kak Emil? Betul Kak Nop, karena itu adalah persekutuan yang kudus oleh Yesus Kristus ya. Oh, Jadi iya. adik sekolah minggu bukan berarti kita harus di gereja ibadahnya. Misalnya nih pagi-pagi mau ibadah dia di rumah sama orang tua misalnya, kan ada gitu kan Kak Nop ya? Iya. Persekutuan setiap pagi memulai ibadah, memulai hari itu juga Saat termasuk teduh seperti itu ya saat Kak? teduh Iya. itu juga termasuk gereja. Ya. Berarti kondisi saat ini pandemik, adik-adik sekolah minggu ibadahnya nih harus melalui online di rumah mereka. Berarti itu diberkati Tuhan juga ya Kak Emil? Iya, itu juga namanya gereja. Iya betul. Nah, Kak Nop, sekarang kita akan menjelaskan ke adik-adik sekolah minggu nih, ada gereja yang kudus dan am. Nah, gak semua orang kayaknya belum pernah, ada yang belum pernah dengar kata am ya. Ya. Oh iya benar-benar. Ada juga pasti ada adik-adik sekolah minggu juga ada yang belum pernah mendengar Am kata itu apa ya sih am artinya itu? ya? Iya. Kita jelasin ke adik-adik Oke. kita ya. Iya. Iya, adik-adik sekolah minggu, am itu artinya universal. Jadi, am itu siapa saja orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu masuk ke dalam satu wadah, ke dalam satu naungan dan disebutlah mereka gereja. Jadi, siapa saja, tidak hanya terbatas gereja itu hanya HKBP saja. Tidak, sekumpulan orang-orang yang percaya itulah yang dikatakan oleh am. Oke. Itu pengertian am. Iya, jadi intinya orang-orang yang percaya, walaupun dia bukan orang Batak, boleh nggak Kak sekolah gereja di HKBP? Boleh-boleh saja, ya, siapa untuk saja ibadah. boleh. Jadi Iya. jadi istilahnya kalau kita mempunyai satu persekutuan itu sudah dibilang gereja. Ibadah, ya, gereja, ya, am. betul. Ya, terus Kak, kalau misalnya ada misalnya orang yang suka gangguin temannya, itu bisa nggak sih dia masuk ke persekutuan yang kudus? Begini Kak Emil, di gereja persekutuan yang kudus itu, di situ kita diajarkan, kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk lebih baik. Jadi kalau saat ini nih, ada adik-adik sekolah minggu yang suka mengganggu teman. Bukan berarti karena dianya suka mengganggu teman tidak bisa beribadah. Karena di gereja itu kita diajarkan. Contohnya seperti kita ajarkan ke adik-adik sekolah minggu hidup kudus. Iya, Seperti itu. iya. Kak Emil, hidup kudus nih. Menurut Kak Emil, hidup kudus itu seperti apa ya? Oke, hidup kudus lebih bagus Kak itu buat dari kehidupan sehari-hari aja ya Kak. Boleh, Misalnya Kak. gini nih, ada anak sekolah minggu yang punya adik, terus dia gangguin adiknya. Nah itu bukan hidup yang kudus, ya kan Kak? Hidup yang kudus itu mengasihi adiknya, mengasihi kakaknya, terus mengasihi orang tuanya juga, gitu kan? Itu Iya, hidup benar. kudus. Terus Kak Indah mau nanya, hidup kudus kan bukan berarti kita hidup kudus dengan sesama kita kan?
Bagaimana hidupan kita dengan hidup kudus bersama untuk Tuhan? Iya, hidup kudus itu tadi seperti yang dijelaskan Kak Emil. Hidup kudus dengan sesama kita menghormati, menyayangi gitu. Tetapi terlebih-lebih kepada Tuhan, kepada Yesus. Jadi kita melakukan semua perintah Tuhan, kita melakukan, kita mentaati hukum Taurat, iya, kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu juga hidup kudus. Jadi hidup kudus itu tidak hanya vertikal, dia harus vertikal dan horizontal. Berarti ke sesama manusia dan juga hidup kudus harus di hadapan Tuhan. Iya, Yesus, benar Kak. Iya. Iya. Ya, kayaknya anak sekolah minggu sudah paham ya Kak, bagaimana hidup kudus, bagaimana gereja itu bukan sekumpulan kecil, tapi dia menyeluruh. Iya, Ya, universal. universal. Ya. Kak Emil, ini kan kita mau membaca nih, ada 2 ayat Alkitab untuk menjelaskan kepada kita seperti apa gereja kudus dan am itu. Saya, Kak Nova akan membacakan 1 Petrus 2 ayat 9, nanti Kak Emil membacakan kitab Dari Wahyu. Wahyu, iya. Kakak akan membacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, bagus sekali ya. Iya. Bagus sekali ayat Ini sudah mencakup semua penjelasan kita hari ini ya, Kak? Benar. Iya. Sekarang Kak Indah mau bacakan dari Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wah, Iya. di sini dibilang Kak, dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Berarti kan misalnya kita sama orang Inggris, bahasa kita udah berbeda. Berarti universal ya? Universal. Itu iya, artinya am itu ya? Iya, dari segala Iya. bangsa. Iya. Berarti anak sekolah minggu harus mengerti am itu artinya kita bukan sesama orang Indonesia aja, bukan sesama orang Batak aja yang bisa percaya sama Tuhan Yesus, tapi orang luar negeri juga. Misalnya adik-adik sekolah minggu punya tante misalnya tinggal di luar negeri, mereka juga menyembah Tuhan Yesus. Berarti gereja itu adalah am, ya kan Kak? Benar. Iya. Oke, Kak Emil, coba kita tanya ke adik-adik sekolah minggu nih. Iya, Kak. Tadi kita menjelaskan pengertian gereja, kemudian pengertian kudus dan am. Adik-adik coba diulangin di rumah masing-masing. Pengertian gereja itu udah dapat belum? Yuk, Kak Emil akan mengulangi ya pengertian dari gereja supaya adik-adik juga mengetahuinya. Iya, Yuk, Kak Emil. kita ulangi ya dari awal ya. Jadi gereja itu bukan cuman bangunannya, bukan cuman bangunan yang punya atap, yang punya pondasi, tetapi diri kita sendiri, tubuh kita adalah gereja. Dan terutama adalah persekutuan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, itu adalah disebut gereja. Orang yang terpanggil, orang yang dikumpulkan dan percaya sama Tuhan Yesus, itu adalah gereja. Iya. Gereja Dan yang kudus. ditetapkan Allah melalui Roh Roh Kudus, iya. Allah Dan- juga menetapkan kita melalui Roh Kudus. Benar, Iya. benar. Dan am itu bersifat universal, mendunia istilahnya adik-adik ya. Iya. Oke Kak Nop, kayaknya adik sekolah minggu sudah rindu tugas nih Kak Nop. Kita ada tugas hari ini, Ada Kak. dong Kak Nop, Tugasnya apa ya, Kak Emil? buat nanti kelas besar. Coba Kak Nop, coba jelaskan untuk kelas besar, menghafal. Oh ya, untuk adik-adik kelas besar, tugasnya itu menghafal ayat Alkitab yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi nanti dihafal, kemudian divideoin. Iya, nanti Ya. ditaruh di grup iya. sekolah minggu ya. Kalau untuk kelas kecil apa Oke, buat kelas kecil. Nah, di sini ada gambar nih Kak Nop. Gambar apa ini, Kak Gambar Emil? apa ya? Ini masih potongan-potongan ya. Nanti kita share di grup sekolah minggu ya, Kak Nop. Iya, ini ada puzzle gambar- ya, Kak? Iya, Puzzle. sejenis puzzle. Nanti adik-adik sekolah minggu kelas kecil, ini nanti digunting, terus ditempel di satu kertas HVS, terus diwarnai. Nanti ketahuan kok ini bentuk apa, ya kan Kak? Ya, berarti nanti setelah kelihatan gambarnya mereka harus tulis Ya, itu gambar apa. Iya, itu gambar apa. Nanti langsung tahu kok, ya kan? Ya, Orang setelah sesuai dengan tema disatu-satuin kita. ya. Iya, Orang sesuai benar-benar. dengan tema kita. Oke.
Itu aja kelas kita untuk hari Minggu ini. Iya, itu saja. Ya, kita akan mengakhiri bagi kelas kita berdoa dulu yuk Ya, Kak Emil. ya. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mengakhiri bagi kelas kita. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih, kami kembali mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan dengan topik gereja yang kudus dan am. Biarlah Roh Kudus yang memateraikan ke dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan. Bantu kami untuk menjaga kekudusan hidup kami agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau mengasihi kami di sepanjang hidup kami. Amin. Oke, yuk Kak, kita ucapkan selamat hari Minggu buat anak sekolah Minggu. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mengakhiri ibadahnya, tapi adik-adik jangan sedih, kita masih bisa bertemu di minggu depan. Nah, adik-adik supaya semangat untuk menjalankan hari-harinya, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau bernyanyi dari judul lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tapi yang semangat ya nyanyinya ya. Ayo Bang Suson. Dalam Yesus kita bersaudara. Lebih semangat lagi adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya, kita ulang ya. Lebih semangat lagi adik-adik ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu. Wah, ini video kakak dan abang terakhir dipersembahkan buat adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, nggak terasa ya, ini terakhir mungkin saatnya kita ibadah bareng sama-sama adik-adik. Abang Immanuel terutama udah melayani lebih dari 9 tahun ya di sekolah minggu ya. Mungkin Kak Darna berapa tahun Kak? Hampir 4 tahun. Kak Darna 4 tahun, Kak Besta? Sama kayak Abang. Sama 9 tahun. Kak Emil? 9 juga. 9. Abang Gibson? 13 berapa? 2013 sama 9 tahun. Kak Indira Kak Indira sama dengan Kak Darna ya. 4 tahun. Dan terakhir nih Inang Hasibuan. Udah berapa tahun Inang? Senior. Kurang 24 tahun. Udah 25 tahun melayani adik-adik. Pasti banyak ya kakak abang ya kesan kita selama di sekolah minggu. Seneng, suka, duka. Ada yang sedihnya juga di sekolah minggu ini. Karena sekolah minggu ini rasanya kayak nano-nano ya kakak abang ya. Kadang senang. Apalagi kalau udah mau mulai Natal ya Kak ya. Apa yang paling, nggak usah mungkin pakai mic lah ya. Ya. Oke, apa mungkin yang paling menarik, mungkin kakak abang yang mau pakai mic yang suaranya kecil, apa yang paling menarik di sekolah minggu mungkin satu-satu, ada yang mau sampaikan kesan dan pesan nih buat kakak abang nih. Ya, Kak, dari Kak Dara dulu ya. Kakak bergabung sekolah minggu tahun 2018.
udah hampir 4 tahun ya. Itu tepatnya kakak ingat kali bulan 4, bulan April. Jadi kakak memang kakak senang sama anak-anak gitu ya kan. Awalnya kakak masuk ke sekolah minggu memang ada yang nyuruh, tapi kakak belum mau gitu. Ada juga yang nyuruh-nyuruh gitu, tapi belum mau. Tapi tiba-tiba suatu saat itu entah, memang nggak ingat lah ya tanggalnya, tapi tepatnya bulan 4 kakak ke gereja pagi. Tapi kakak bukan langsung ke gereja besar, langsung ke gereja gedung sekolah minggu. Itu langsung kakak jalan ke situ. Makanya kakak pada saat itu langsung udah netapkan, ini ya mungkin panggilan Tuhan dan keinginan kakak juga untuk jadi guru sekolah minggu. Jadi selama 4 tahun ini ya seperti kata Bang Immanuel, rasanya nano-nano ya, nano-nano. Jadi kakak awalnya udah tahun pertama belum pegang kelas, tahun pertama belum pegang kelas. Istilahnya kata para senior ini masih training, karena magang 3 bulan. Jadi masih nemani WDY ya kan. Terus tahun kedua kakak udah dapat kelas, udah dapat ngajar di bagi kelas. Itu kakak ketepatan selama hampir ini mungkin 2 tahun ini kita offline ya, tapi kakak ketepatan dapat kelas Elia terus ya kan. Kelas Elia yaitu kelas 5 SD, udah kelas besar lah ya. Kalau di kelas Elia macam ya orangnya, udah istilahnya udah agak besar. Terus di situ ada nakalnya, ada ributnya, ada yang pinter, ada yang cerdas, ada yang ada yang lasa kali. Semangat sekolah Semangat minggu ya. iya, tapi mereka rajin. Kakak kalau di kelas kakak itu kalau kurang lebih 20 orang atau paling sedikit itu 15 orang. Udah banyak itu ya, satu kelas itu 15 orang. Jadi ada ingat kakak kalau kelas Elia Cio. Kalau dulu kalau kakak tanya apa Cio cita-cita ya? Jadi pendeta. Memang kalau kita lihat dari parasnya Cio itu memang cocok ya jadi pendeta karena dia rajin, pinter ya kan. Tapi kalau dia waktu kita khotbah, kita yang bawa guru-guru sekolah minggu khotbah, siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Cuma 1-2 orang ya. Iya, tapi itu pun udah syukur ada yang niat mau jadi guru sekolah minggu. Tapi Kak, sekarang banyak yang di guru sekolah minggu. Iya, yang menggebu-gebu jadi sekolah minggu ya. Panggilannya kuat sekali ya. Senang kita ya Kak. Iya, senang. Anak didik kita ternyata udah jadi guru sekolah minggu sekarang. Amin. Jadi kesannya kakak sepanjang jadi guru sekolah minggu ya, puji Tuhan senang. Dan kakak bangga juga bisa melayani adik-adik sekolah minggu. Dengan melayani adik-adik sekolah minggu juga kakak secara tidak langsung melayani Tuhan. Jadi mudah-mudahan apa yang kakak ajarkan selama di kelas mudah-mudahan jadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu untuk kehidupannya sehari-hari. Dan adik-adik sekolah minggu mudah-mudahan siapapun yang mengajar nantinya tetap semangat, tetap menghormati kakak sekolah minggunya, tetap sopan, baik, rajin gereja, rajin baca Alkitab, apapun itu pasti yang terbaik dikasih guru-guru sekolah minggu. Jadi mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi. Iya, itulah pesan dan kesan kakak. Itu dari Kak Darna. Iya. Dari Nang Hasibuan gimana? Nang Hasibuan yang paling Senior. sekolah minggu. Itu ya. Ya adik-adik, di sini Inang Hasibuan ya, yang paling lama melayani di sekolah minggu HKBP Immanuel ya. Adik-adik, Inang Hasibuan mulai melayani tahun 1997 ya adik-adik. Inang tidak pernah berpikir sampai bisa melayani di sekolah minggu ya adik-adik. Tetapi karena diajak Inang Bibel Pro ya, dan Inang pendeta ke rumah ya, saya masih ingat Inang Bibel Pro ya, yang mengajak saya, dan Inang pendeta Banuarea ya. Jadi Inang Bunga Pola lah yang mengajak. Jadi sewaktu aku melayani, adik-adik tahu di sini yang aku melayani, itu Kak Indah masih kelas 2 SD. Ya, Kak Indah ya, masih kecil ya. Dan di sini juga Besta ya, masih
masih kecil itu diajari Inang ya. Ya puji Tuhan lah, sama-sama melayani di Immanuel ya. Jadi lebih kurang 24 tahun lah Inang melayani di HKBP Immanuel. Inang bersyukur ya. Buat adik-adik semua, Tuhan itu maha baik ya. Jadi selama ini waktu Inang melayani adik-adik sekolah minggu HKBP Immanuel, Inang selalu mengajar ya di kelas besar ya. Kelas besar ya, Abraham. Kelasku ya yang sudah besar, ada yang udah SMP ya, kelas 5, mulai dari kelas 5 sampai SMP ya. Jadi ya anak-anak kami itu baik-baik kalau diajar ya, karena sudah kelas besar ya. Jadi itulah kesan Inang, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan kepada Inang melayani selama 24 tahun adik-adik. Dan begitu juga yang diajarkan Inang firman Tuhan selama ini bertumbuh di hati anak-anak kami. Bahkan yang sudah diajari Inang udah berumah tangga, ya udah berumah tangga. Jadi puji Tuhan, semogalah adik-adik sekolah minggu yang masih kecil sekarang yang pernah diajari Inang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Kelak nanti udah besar menjadi anak-anak yang takut sama Tuhan ya adik-adik. Sukses di masa depan. Demikianlah yang dapat disampaikan oleh Inang Hasibuan. Ya mungkin inilah pelayanan kami ya yang terakhir adik-adik. Begitulah dulu waktu yang diberikan Tuhan. Terima kasih. Oke, lanjut sekarang siapa nih? Abang-abang dulu nih. Oke, kalau aku ya mungkin ya Gantian Kak, nih ya. kalau Bang Emmanuel nih melayani dari tahun 2013 di sekolah minggu, tepatnya waktu tamat SMA. Tamat SMA sebenarnya nggak pengen melayani guru sekolah minggu, pengennya keluar kota, cuma ya itulah adik-adik nggak diterima di luar kota. Jadinya Tuhan ingin Bang Emmanuel jadi iya betul. Iya. Jadi begitu tamat sekolah, adik-adik datang tuh ke rumah. Kak Emil datang, kayak Bang Ando datang ke rumah. Baru Kak Nova juga datang ke rumah, ajak abang. Ya adik-adik, puji Tuhan sampai dengan sekarang jadi guru sekolah minggu yang kelasnya terlama pulang. Kadang-kadang jadi orang tua juga banyak komentar, ini Bang Emmanuel nih ngapain jadi sekolah minggu ini? Ngajak adik-adik bersemedi atau gimana? Kok lama kali pulangnya? Nah, tapi adik-adik pasti yang di kelas abang tahu gimana rasanya, menyenangkan di dalam. Makanya nggak mau pulang gitu ya Bang. Iya, agak membosankan juga sih Pak. Karena Bang Emmanuel kalau di kelas tuh ribetnya ya Kak ya, nggak langsung ke firman. Ajak keliling-keliling dulu, iya, ajak cerita-cerita dulu adik-adiknya. Karena kalau abang kan, kalau Inang Hasibuan kelasnya paling besar, abang di bawahnya. Jadi sebelum masuk ke Inang Hasibuan, nah abang yang ngajar. Nah biasa kalau abang yang ngajar tuh banyak anak-anak yang memang banyak yang suka cari perhatian satu dengan yang lain. Jadi agak susah. Iya, betul. Nah itu, tapi kesan dan pesannya sih buat adik-adik sekolah minggu luar biasa sekali ya, bisa melayani adik-adik. Mungkin yang sebelum-sebelumnya ya, 9 tahun melayani itu luar biasa adik-adik. Kenapa? Karena ya di situ semua ada kita cerita senang, cerita sedih, sampai abang itu ingat tuh waktu setiap Natal Bang Emmanuel tuh sampai gak pulang ke rumah buat dekorasi, buat bisa menampilkan yang terbaik buat Natalnya adik-adik. Cuma senang sih ya kakak abang ya. Iya, seneng Bang. Ketika Natalnya sukses, adik-adik senyum, walaupun pernah ada kejadian yang gak menyenangkan. Tapi itu hal yang paling menyenangkan dari Bang Emmanuel. Silakan mungkin kakak abang yang lain. Udah itu aja Bang. Udah singkat padat jelas karena udah diambil juga sama yang sebenarnya. Oh iya, kalau itu kakak sekarang ya Bang. Ya sama kayak kakak dan abang, puji Tuhan udah melayani di sekolah minggu sampai 9 tahun. Ya pasti rasanya menyenangkan ya. Kalau nggak menyenangkan kan nggak mungkin sampai sekarang dijalani gitu ya. Memang kan adik di sekolah minggu, kalau dari Kak Besta, semenjak Kak Besta jadi guru sekolah minggu, kayaknya Kak Besta kalau lewat di Sesmara jadi kayak artis gitu kan. Iya, kalau lewat ada aja anak-anak sekolah minggu yang nyapa. Dan tentu aja itu bikin kita senang ya, ada adik sekolah minggu. Dan pastinya jadi guru sekolah minggu banyak berkat-berkat yang dialami juga, banyak anak di sekolah minggu gitu kan. Kalau Kak Besta pertama kali ngajar, Kak Besta di kelas Elia. Tapi lamanya di kelas YDY ya. Mungkin sebelum pandemi Kak Besta ngajar di YDY kan. Sekarang mungkin anak-anak YDY udah besar-besar gitu. Udah 2 tahun kita nggak ketemu. Kayak yang Abang Emmanuel bilang, banyak momen-momen yang menyenangkan. Ya di kakak dan abang guru sekolah minggu juga banyak. Ya pastinya ada suka ada duka. Pernah juga berantem di antara guru-guru sekolah minggu.
sering gitu ya. Ya nggak kelihatan aja. Iya, tapi yang namanya ketika kita mempersiapkan suatu acara, contohnya kayak acara Natal, pastinya itu kan acara yang baik gitu kan, meskipun kita capek, ada berantem-berantemnya, tapi karena kita mengerjakannya dengan penuh sukacita ya Bang ya. Siap berantem kan pelukan Kak. Iya, benar. Maaf-maafan ya Bang ya. Iya. Karena acara Natal acara puncak ya sekolah. Iya, minggu. dan untuk mencapai sesuatu yang baik, ya itulah kerja keras kakak dan abang sekalian, sekaligus juga kerja keras adik di sekolah minggu. Dan biasanya memang momen Natal ini yang paling bikin kita senang, sama momen Paskah ya kan. Nah mungkin untuk yang selanjutnya di sekolah minggu nggak Paskah dan nggak Natalan sama kakak dan abang lagi, tapi nggak apa-apa, dia di sekolah minggu tetap semangat meskipun dengan guru-guru sekolah minggu yang baru. Nah ini ada di sekolah minggu, meskipun kakak dan abang nggak jadi guru sekolah, dan Inang juga nggak jadi guru sekolah minggunya lagi, nggak apa-apa. Misalnya adik dan kakak, adik-adik sekolah minggu pengen curhat, pengen cerita-cerita sama kakak abang sekolah minggu, nggak apa-apa. Kakak dan abang sekolah minggu kan ada di grup dengan orang tua, nanti kakak dan abang nggak keluar. Kalau di sekolah minggu perlu gitu kan, boleh boleh ya, boleh chat, boleh sharing gitu. Dan nanti kalau misalnya lewat nggak apa-apa, tetap jadi kayak artis gitu. Ya pokoknya selama ini yang dirasakan itu pasti senang ya Kak, senang, dan rasanya sebenarnya sedih udah nggak bisa bareng-bareng sama dia di sekolah minggu lagi. Tapi nanti nggak tahu, entah ada waktu yang baik lagi di depan, mungkin kita bisa sama-sama lagi. Semoga di sekolah minggu semuanya sehat, terkhusus pas di masa pandemi ini ya, dan tetap semangat ibadahnya, tetap semangat sekolahnya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut, ada Kak Indah sama Kak Dira dulu. Kak Indira dulu ya kakak. Nah kalau dari Kak Indira sih cuma sedikit lah ya. Kak Indira mulainya tuh dari tahun 2018 sebelum Kak Darna. Sebulan setelah Kak Darna baru Kak Indira. Tepatnya bulan Mei ya. Kak Indah ya. Menggantikan Kak Indah. Ya. bulan 5 ya, bulan Mei. Nah, sebenarnya kan dulu kan kita pelayannya tuh dulu bukan di sekolah minggu ya Kak Besta ya, tapi di Song Leader. Nah, awalnya tuh Kak Indira minta sebenarnya pelayanan sama Tuhan kan. Tuhan, Indira mau pelayanan. Terus rupanya dapatnya Song Leader pertama. Terus ya sudah dijalani. Setelah dijalani ternyata Indah ngasih puan tuh yang ngajak Kak Indira sekolah minggu ya. Nah disitulah Kak Indira tuh sempat bergumul juga ya, milih sekolah minggu atau Song Leader ya Tuhan, gitu lah kan. Lalu ternyata jadilah ke sekolah minggu. Dan menurut Kak Indira tuh ya kesan pesan untuk adik-adik sekolah minggu, rasanya tuh senang sekali sih sebenarnya. Senang kali kalau misalnya udah jumpa sama adik-adik sekolah minggu, mereka selalu sapa pada setiap hari minggu tuh setelah ibadah gitu kan. Waktu mau bagi kelas sebenarnya deg-degan sih untuk bagi kelas itu gimana ya, biar adik-adik sekolah minggu bisa mengerti gitu kan. Bahkan terkadang kan kakak, apa yang Kak Indira ajarkan itu adik-adik sekolah minggu justru minta PR yang lebih susah lagi. Justru Kak Indira bingung mau gimana ngasihnya. Nah itulah terakhir, itulah Kak Indira bisa lebih mengembangkan diri untuk mengajak adik-adik sekolah minggu untuk buat tugas yang lebih bagus lagi gitu, memperbaiki diri lah. Nah, setelah itu pada saat Natal lah, itu juga salah satu momen yang mengesankan sih buat Kak Indira, karena di situ capek-capeknya, di situ lucunya melihat adik-adik sekolah minggu, melihat bandel-bandelnya. Nah, sampai pada selesai hari hanya Natal juga senang sih bisa membuat acara itu bagus untuk adik-adik sekolah minggu, bisa melayani Tuhan lah terlebih. Nah, jadi di sini walaupun kita guru-guru sekolah minggu mungkin nggak mengajar lagi ya adik-adik sekolah minggu, tapi dari Kak Indira harus tetap semangat ya adik-adik sekolah minggu, harus tetap jaga kesehatan juga di masa pandemi ini, supaya kita untuk kedepannya bisa lebih bersemangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dari sekarang ya Kak Besta ya, yang menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan ya. Jadi sekian dari Kak Indira. Ada Bang Simpson sama Kak Indah nih, yang mana yang duluan? Oke. Penutup Kak Indah. Ya, nama Abang Simpson Purba, Abang mengajar di YDY ya. Spesialisnya apa Kak? Spesial apa Kak? Spesialis musik ya Bang? Ya, musik. Jadi kapan aja siap harus. Jadi di YDY itu sangat menyenangkan karena itu masih pada umur kecil. Jadi segala tingkah laku semua ada di situ.
nanti ketika dia bernyanyi dia bisa nangis, bisa ketawa. Itu sangat menghibur sekali untuk kita. Iya, abang juga pernah lihat Bang Simpson ngelap ingus anak sekolah minggu. Pernah pakai tangannya. Ada lagi yang mau kamar mandi, Bang. Iya, Pokoknya aneh-aneh, tapi lucu-lucu. Terus itu kesannya ya. Sebenarnya panjang, cuman Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa, Bang. udah bilangin semua, nggak tahu apa yang bilangin. Terus pesannya untuk adik sekolah minggu, tetap semangat, tetap rajin mengikuti ibadah, tetap ingat akan firman Tuhan. Udah, terima kasih. Abang-abang kita hemat-hemat ngomongnya, Kak ya. Terakhir Kak Indah. Oke, adik-adik sekolah minggu, kesan-kesan kakak ya di sekolah minggu yang sudah 9 tahun tapi pernah vakum selama 3 tahun ya karena kakak pindah kerja ke Jakarta, dan ketika kembali lagi ke Medan, panggilan itu masih ada dan bergabung lagi untuk sekolah minggu. Jadi pertama kali kakak jadi guru sekolah minggu itu sama sekali belum ada niat ya, sama sekali belum ada niat. Kakak dulu Inang Hasibuan dulu berkali-kali datang ke rumah kakak, berkali-kali ke rumah kakak. Karena kakak waktu itu masih kuliah, jadi kayak ya udah kuliah aja dulu, nanti takutnya terbagi gitu, nanti terbengkalai gitu. Itulah alasan. Tapi memang itu, sebelum panggilan itu ada, kakak nggak mau untuk memutuskan melayani di sekolah minggu karena menurut kakak panggilan itu sangat penting. Sama kayak Bang Immanuel dulu, setengah mati kakak ke rumahnya untuk mengajaknya sekolah minggu. Dan akhirnya dia terpanggil ketika sudah berkali-kali kakak panggil gitu. Dan dia terpanggil dipanggil Tuhan, ayo Immanuel kita Tiba-tiba melayani. nongol lah kayak di gereja Tiba-tiba ya? nongol, gak dipanggil. Kayaknya kakak itu udah capek manggil dia gitu kan. Tapi dia tiba-tiba nongol aja gitu. Karena apa? Karena terpanggil. Ya, untuk di sekolah minggu pertama kakak memegang kelas Daud ya, kelas-kelas 2 SD ya. Dan terakhirnya membantu Kak Maria dan Kak Besta di YDY. Jadi kalau kakak tanya nih sama abang sama kakak sekolah minggu, pernah nggak sih abang kakak sekolah minggu itu melayani di sekolah minggu tapi kayak bukan kalian yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara di hati kalian gitu. Nah itu yang selalu kakak terapkan di sekolah minggu, karena menurut kakak selama ini kakak melayani, kakak nggak layak gitu untuk menceritakan firman Tuhan kayak gitu kan. Kayak firman Tuhan itu sangat luar biasa, dan ketika kita manusia biasa yang menceritakannya kayak belum layak gitu. Tapi ketika kita mengajar melihat adik-adik sekolah minggu, kayaknya firman Tuhan itu langsung keluar gitu dari mulut kita gitu kan. Kayak ada yang menggerakkan Roh Kudus itu benar-benar turun sama kita untuk mengajarkan anak-anak sekolah minggu. Itu yang bisa kakak rasakan ya. Dan berkat-berkat Tuhan juga banyak buat kita. Kakak juga sendiri bisa melihat guru-guru sekolah minggu yang sekarang itu sangat terberkati karena hati yang tulus untuk melayani. Pesan-pesannya buat adik-adik sekolah minggu, tetap semangat dalam sekolah minggu ya, karena firman Tuhan pasti setiap minggu pasti akan diberikan buat adik-adik sekolah minggu. Jadi anak sekolah minggu nggak boleh haus akan firman Tuhan. Sekolah minggu akan terus berjalan tanpa kami juga pasti akan berjalan. Dan tetap semangat dan jalanilah firman Tuhan di hidup anak-adik sekolah minggu. Sedih rasanya Iya. di sekolah minggu. Ada lagi, Bang? Ada lagi. Di sini juga kakak mewakili dari kita bertujuh dan ya kita bertujuh. Bang Daniel di luar kota Iya, ya? ada Bang Daniel lagi di luar kota, harusnya dia ikut sama kita. Jadi kakak dan abang-abang sekolah minggu di sini meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam sekolah minggu kita selama pelayanan kita ada mendukakan hati adik-adik sekolah minggu, Dan orang tua juga, buat Pak. orang tua juga mungkin karena kita kurang mungkin Mohon karena maaf kita ya, terlalu Abang sibuk jadi ada aja yang kurang buat orang tua sekolah minggu. Mungkin tiba-tiba karena mungkin kita sibuk, kita lewat nggak kita sapa. Iya. Karena kita capek, kita nggak senyum, salah sih memang, mohon maaf. Terus adik sekolah minggu yang karena memang lari-lari kayak Desi, saya kakak ingat tuh Desi dimarahin. Kakak guru sekolah minggu minta maaf karena itu sebenarnya karena kita sayang sama adik-adik sekolah minggu kayak gitu. Semoga maafnya diterima dan tetap semangat. Semoga kedepannya hubungan kita tetap baik sama di sekolah minggu, sama orang tua kami juga. Semoga kalau kita ketemu di luar jangan sampai nggak disapa Ya, gitu ini ya. masih tetap Bang Immanuel, Ya, masih tetap Bang Simpson. tetap guru sekolah minggu tetap ya. Tetap guru sekolah minggu. tetap punya jiwa guru sekolah minggu ya, jiwanya ya.
Ya walaupun statusnya enggak lagi. Ya tetap jiwa guru kita tetap Iya. ada ya untuk mengajarkan firman Tuhan. Mungkin itu ya adik-adik, luar biasa ya selama kita bisa melayani di sekolah minggu. Juga harapannya adik-adik nanti ke depan jadi orang yang sukses, terutama adik-adik abang kakak sekolah minggu pasti bangga kalau misalnya adik-adik udah besar tetap menjadi adik-adik yang seperti kakak dan abang kenal ya. Udah gede gitu kan. Udah gede adik-adik sekolah minggu ya, tapi nanti di luar tetap wah jadi orang sukses. Kita bangga adik-adik, artinya firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Ya benar ya kakak abang ya. Iya benar Bang. Dan ada lagi yang mau disampaikan kakak abang Kita untuk nyanyi kali Bang. iya nyanyi ya. Pekerja Kristus. Iya bolehlah Bang Simpson diiringi lagunya. Iya, kita bernyanyi lagu Pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Satu, dua, tiga, ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi ya Kak. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari,
Oke, adik-adik selamat hari Minggu. Sampai jumpa di lain waktu. Yesus memberkati.